salahmu satu sama lain sambil kita mengucapkan berkat-Mu. Engkau diberkati, Engkau diberkati. Katakan berkati satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati dalam Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita semua. Buat kita ada pada pagi ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah perkasa kita, tapi semua karena kemurahan kasih setia Tuhan. Dia telah luar biasa memelihara hidup kita. Dia telah luar biasa membela kita selama ini. Haleluya. Terima kasih. Terima selalu bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Sebab Engkau Allah yang selalu baik buat kami Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan pada pagi ini Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Selalu baik dia buat kita semua. Amin. Kasih setianya yang begitu luar biasa buat saya. Bahkan saya percaya juga buat jemaat Tuhan di tempat ini sudah begitu banyak merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita mau flashback, betapa Tuhan begitu membela, betapa Tuhan begitu pelihara kehidupan jemaat di tempat ini. Kita boleh merayakan dari mulai 17 Agustus, pengucapan syukur, perayaan Natal. Bahkan di saat masa pandemi seperti ini, jemaat Tuhan tapi diberkati oleh Tuhan. Kita terus diberikan kesehatan sehingga pada pagi ini kita juga boleh mengadakan ucapan syukur. Bahkan boleh dibilang Bapak Gembala, kita boleh juga diberikan 1 tahun lagi pada hari kemarin, boleh berulang tahun, terus diberikan kekuatan. Dan pada hari ini juga kita boleh mengadakan boleh dibilang perjamuan kasih yang sebentar habis ibadah. Haleluya, itu membuktikan betapa Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita dahsyat. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat suara kita bagi Dia.
Tuhanku. Amin. Dan dahsyat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita terus memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita disenangkan oleh setiap pujianmu dan pujianmu. Yes. Haleluya. Amin.
dosa kita. Dia mengangkat engkau dan aku. Dia memberkati kita selama hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh menyembah-Mu. Kami boleh memiliki kebebasan Tuhan, kami memuji-Mu dengan sukacita Bapak. Ini hati kami saat ini Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami menyenangkan hari Tuhan lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi ini kami membuka hati kita. Kami membuka roh kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan pagi ini Tuhan, kita semua berasal daripada Tuhan. Berasal
benar Tuhan. Tidak terasa Tuhan, Amin. sebentar kami akan mengakhiri tahun 2020. Amin. Jesus. Hampir semua sindiran yang kami lalui Tuhan. Amin. Tapi kami percaya Yesus yang baik. Kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, Puji kami Tuhan. perlu firman-Mu. Amin. Kami perlu akan kebenaran-Mu pagi hari ini. Haleluya. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu firman-Mu ini. Puji Karena kami Tuhan. sadari Tuhan, firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami mana yang harus kami lakukan, mana yang tidak Tuhan. Sehingga kehidupan ini tidak menjadi sia-sia Bapa. Tuhan, maka setiap firman yang kami dengar Tuhan, biar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia. Dan jadikan kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Siapkan bejana hati kami yang paling indah ya Bapa. Sehingga firman ini benar-benar boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan pembukaan firman Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Maka mereka setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Tuntun selalu Tuhan hamba-Mu dengan kuasa kudus-Mu. Berkati kami juga yang mendengarnya Bapa. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan Tuhan, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar-dengar. Sehingga firman ini tidak berlalu sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi pada hari yang bahagia ini. Dan saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya rindu sekali kita bernyanyi satu lagu yang berkata, belum pernah ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima aku apa adanya. Tema khotbah pagi hari ini bicara tentang Yesus Kristus adalah hadiah yang terindah bagi dunia. Mari kita nyanyikan pujian ini perlahan-lahan dengan penuh pengertian, dengan sungguh-sungguh. Katakan, belum pernah ada kasih di dunia ini sanggup menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan kasih yang sempurna, berbeda dengan kasih manusia yang banyak cacatnya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
Kami mau sambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini ada sebuah tema yang bagus untuk kita sama-sama renungkan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang Yesus Kristus, hadiah terindah bagi dunia. Yesus Kristus hadiah terindah bagi saudara dan saya. Tadi saya duduk di tempat duduk pagi-pagi, sudah siap untuk doa. Pak Daud samperin saya, dia berikan hadiah buat saya. Saudara-saudara, bagi saya, saudara-saudara, nilai materi itu bisa dikejar, tetapi kasih itu, saudara, itu sangat membekas. Kasih itu membuat kita tak melupakan si pemberi. Yang setuju katakan amin. Kemarin para diaken datang doakan saya dan keluarga di ruang kanan. Lalu setelah didoakan kami makan bersama. Ya seberapa yang ada. Saya nggak ngeh, saudara-saudara. Saya lihat ada kue ulang tahun. Nggak taunya di bawahnya itu ada bulat-bulat. Saya nggak melihat, setelah bulan baru saya dulu kok ada bulat-bulat. Ternyata itu semua hepeng, saudara, uang. Saya ingat Ibu Gembala dulu waktu saya ada di rumah sakit, Ibu Gembala datang dengan kipas, tapi kipas uang. Jadi bayangan saya mungkin seperti itu kalau ada hadiah ya. Kalau Ibu Gembala bilang ya udahlah. Saudara, ternyata bulat-bulat. Ada orang yang suka bantu di rumah ini setiap hari. Ada seorang ibu, saya, Bu, dekat sini Bu. Ini Bu, ambil Bu, ambil satu sini Bu. Saya suruh dia ambil, saudara-saudara. Artinya apa yang kita terima, kita belajar juga untuk menyalurkan. Jangan saudara pikir, wah Pak Gembala jalan-jalan gitu. No. Duluan orang yang sering bantu sih, saya mau sini, kasih, kita saling membagi. Karena ketika kita berbagi kasih, saudara-saudara, itu akan membuat kita seperti lem mengikat kita, sehingga kita terus mengingat-ingat. Nah, sebagaimana hari ini firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ayat ini kutipan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Ini kutipan ya. Apa yang kita baca tadi dikutip dari kitab Nabi Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Yang belum punya anak, nanti kalau ada anak kasih nama Immanuel, luar biasa. Artinya Allah beserta kita. Kemarin ada orang Malang, dia punya KTP, namanya Selamat Natal. Luar biasa namanya dia, karena mungkin dia lahir pada hari Natal. Padahal bukan satu iman dengan kita. Ada oma-oma, dia punya anak namanya Herman. Dia bangga dengan cucu namanya Herman. Satu ketika kalau di gereja Pantai Kosta kan suruh nyanyi di depan ya, kaum pria, kaum wanita, anak-anak. Nah saudara, ini omah datang ke depan langsung ikut bernyanyi. Kebetulan lagunya begini. Heran namanya. Ada Pantai Kosta seperti itu. Heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Ini oma, karena dia punya cucu namanya Herman.
lagu bilang heran, dia nyanyi sendiri. Herman namanya. Kagum dia dengan cucunya. Herman namanya. Padahal yang benar Heran namanya. Nama Yesus itu wonderful, saudara. Amin. Namanya indah sekali. Karena nama Yesus itu adalah nama yang dinubuatkan oleh Allah jauh sebelum saudara dan saya ada. Bahkan sebelum Yusuf dan Maria ada, sudah dinubuatkan nama itu. Seorang muda, seorang perempuan muda. Dia nggak langsung sebut namanya Maria. Ya, kalau disebut langsung Maria, langsung orang mungkin langsung paham ya. Tetapi tidak menyebut, hanya dibilang perempuan muda. Itu akan mengandung, melahirkan seorang anak, dan namanya diberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Saudara, hidup ini perlu disertai Tuhan. Karena sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, saudara, sebegitu besar pengaruh kita di hadapan Tuhan, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Karena Tuhan tidak bangga dengan kebesaran kehebatan kita, tetapi Tuhan sangat bangga ketika kita meresponi kasih Allah itu. Kasih Tuhan itu jangan hanya bertepuk tangan sebelah, jangan hanya Allah yang mengasihi kita, lalu kita tidak balas mengasihi Tuhan. Itu namanya bertepuk tangan sebelah. Kasih Allah yang sempurna itu, saudara-saudara, harus juga diresponi oleh orang-orang yang percaya. Karena kalau tidak, maka kasih Allah itu tidak akan tergenapi hanya bagi diri saudara, tetapi juga harus ditularkan, harus diimpartasikan kepada orang lain, kepada dunia ini, sehingga misi Allah menjadi sempurna ketika kita semua meresponinya. Makanya saudara-saudara, kita bicara tentang Natal. Natal itu adalah sebuah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan kita semua. Mari kita sama-sama katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, saudara-saudara, makanya saya katakan Natal ini adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Allah itu. Jauh sebelum Yusuf Maria ada, jauh sebelum saudara dan saya ada, sudah dinubuatkan oleh Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi, bahwa wanita muda mengandung. Dan ketika datang dalam Injil Matius mencatat bahwa wanita itu akan melahirkan anak laki-laki dan dinamakan Yesus. Lalu dikatakan Alkitab karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebuah pertanyaan, untuk apa Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia? Ini pertanyaan dari dahulu ke Allah, tetapi juga sampai hari ini masih banyak orang suka bertanya, untuk apa sih Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mau jadi seperti manusia? Saudara-saudara, jawabannya ada di dalam ayat 21 tadi. Kalau orang bertanya, untuk apa Tuhan datang ke dunia jadi manusia? Jawabannya apa, saudara-saudara? Karena, mari sama-sama, dialah karena dia yang akan menyelamatkan dunia ini. Jadi saudara-saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari, ini kok kayak tegang, saya lihat, apa ngantuk, apa bingung, saudara? Coba lihat ayat nats kita, Matius 1 ayat 21.
Kalau orang bertanya kepada kita, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia dan menjadi manusia? Jawabannya apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Manusia umatnya dari dosa. dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia, kalau cuma karena kita sakit atau kita miskin, Tuhan gak perlu tinggalkan sorga yang mulia itu hanya untuk menangani kemiskinan dan kesakitan kita. Tetapi masalah yang sangat krusial, sesuatu yang sangat menjadi mendasar sekali, yang menjadi pokok alasan utama kenapa dia harus tinggalkan sorga mulia dan datang ke dalam dunia. Karena kalau kita berbicara tentang dosa, tidak ada satu manusia yang dapat menyelesaikan atau dapat mengurus yang namanya urusan dosa. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Natal, Natal itu adalah sesuatu hadiah bagi dunia, sebuah hadiah yang terindah. Kenapa? Kasih Allah yang sempurna dia nyatakan kepada dunia. Dia datang ke dalam dunia sekalipun mengandung resiko. Segala sesuatu, saudara-saudara, ada kandungan resiko di dalamnya. Saudara mengasihi, pasti ada resikonya. Saudara memberi, saudara mengampuni, semua ada resikonya. Tetapi itulah seninya kasih Tuhan yang sempurna. Dia mampu, saudara, melupakan orang yang pernah membuat sakit hati, orang yang pernah nipu kita, orang yang pernah jahilin kita. Saya di grup kami waktu di SMP angkatan 81, ada grup di situ dan nama-nama teman-teman saya banyak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi hakim, jaksa, ada yang jadi pengacara, pendeta, ada preman juga, ada pengangguran dan macam-macam. Ya, tapi saudara-saudara, saya mau katakan, ada teman saya dari kecil, memang saya tahu teman saya ini suka iseng. Tapi saya dari kecil juga nggak suka iseng, tapi gimana ya? Mungkin ya gitulah, masih di bangku sekolah. Tapi saya ingat tadi kemarin saya lihat di WA, saya mengucapkan Merry Christmas, saya duluan. Kemudian ada teman saya di bawah juga mengucapkan Merry Christmas, bawahnya lagi Merry Christmas. Lalu yang dia tanggapi hanya yang dua itu. Lalu saya ingat, oh iya, ini teman saya waktu masa kecil. Tapi saya nggak usah berkata ke dia, lu, gue sakitin apa sama lo? Kok nggak ada respect sama? No. Memang berasa sih, saudara. Dua dia say hello, dia tanggapi. Sementara saya yang duluan kirim Merry Christmas, dia tanggapi. Tapi saya tahu dia bekerja di satu perusahaan. Nah, saudara, ketika saudara dapat hal seperti itu, nggak usah sakit hati. Kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang saudara rasakan seperti itu. Hanya kasih Tuhan yang bisa membalut saudara. Saudara, itu tidak akan menghalangi untuk saudara tidak selamat. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara-saudara, semua perkara-perkara di dunia ini kita harus belajar seperti Tuhan kita memiliki kesempurnaan. Kita kalau memberi, sebagaimana saya dengar doa salah satu diaken, mari kita melayani dengan tulus. Waktu saya khotbah minggu lalu hari Natal, kita harus melayani dengan tulus, saudara. Artinya harus dengan kasih Kristus. Seperti hai suami supaya mengasihi, jadi agapao, supaya agape, mengasihi istri dengan kasih dari Allah. Bukan karena ngelihat dia cakep, dia pinter, tetapi kasihi dia dengan kasih ilahi, ya. Kasih Allah itu kasih yang tak bersyarat, unconditional love, kasih yang tidak tergantung kepada situasi. Karena lu baik, gua baik. Lu jahat, gua juga bisa jahatin lu. Lu bisa, gua juga bisa. Nggak bisa begitu, saudara. Kasih Tuhan, sekalipun suami kita tidak berbuat baik, kita harus tetap berbuat baik. Sekalipun istri kita mungkin menyakitkan hati kita, kita harus tetap berbuat
baik terhadap dia. Karena Tuhan tidak mau kita saling sakit menyakiti. Karena kasih Allah itu saudara, kasih yang sempurna. Saudara yang diberkati Tuhan, orang berkata, nggak mungkin lah, masa Tuhan kok jadi manusia. Sering saudara kita dengar itu orang menantang, mana ada Allah jadi manusia. Ada lagi lebih ekstrim, mana ada Allah beranak. Kita nggak percaya Allah beranak saudara, tapi kita tahu Tuhan itu sudah turun ke dalam dunia. Tapi kan bisa-bisanya orang bilang, mana bapaknya, mana susternya, katanya. Waduh, kacau. Kalau orang udah kejar begitu saudara, itu seperti teman-teman jadi kusut. Kita punya iman bahwa Allah memang tidak beranak, tetapi kita percaya, kita punya iman Allah itu dia sudah turun ke dunia. Untuk apa? Kita tahu alasannya. Amin saudara. Amin. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau orang berkata, nggak mungkin lah Pak, masa Tuhan jadi manusia? Daripada jadi kucing, daripada jadi monyet, daripada dia jadi kerbau. Karena yang dia ciptakan itu saudara-saudara, di dunia ini hanya ada manusia yang sama dan segambar dengan dia. Amin. Sehingga ketika dia datang untuk menjumpai umatnya, nggak mungkin dia datang seperti gajah saudara. Kalau dia datang seperti gorila, jangankan gorila, ada satu anak kami kecoa aja saudara. Wow, dia terus teriak, ada di sini, dia hadir di sini. Kecoa aja di kamar mandi teriak dia saudara. Apalagi dia datang seperti gorila. Apalagi dia datang seperti harimau yang mengganaskan itu. Tapi dia datang dengan kasih, dengan lembut. Semua atribut Allah saudara, semua kebesaran Allah, yang namanya Allah itu omniscience, yang namanya Allah itu maha. Dia omniscience, maha tahu. Semua dia tahu, pengetahuan apa yang dia nggak tahu, semua asal dari dia. Omnipotence, dia itu Allah yang maha kuasa. Dia omnipresence, dia maha hadir saudara. Semua kemahaan Allah itu dia tinggalkan di surga, dia tidak bawa ke dalam dunia. Kecuali satu atribut yang terus menempel di dalam dia, yaitu kasih. Love. Kasih. Kasih Allah itu saudara unlimited, nggak ada batasnya. Kalau kita masih ada edisi limited, ya masih ada khusus-khususnya, masih ada batasnya. Tapi Allah itu tidak membanding-bandingkan. Seperti lagu berkata, rambut hitam, ya kan? Rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Kulit putih, kulit hitam, disayang Tuhan. Yang langsing, yang gendut, Mata sipit. mata sipit, mata belok, mata bulat, semua sama di mata Tuhan. Tuhan gak beda-bedakan, oh ini made in ini, hanya made in ini yang the best, yang ini better, yang ini hanya good saja. No. Semua di mata Tuhan kita ini adalah spesial. Amin. Makanya dia spesialkan, dia turun dari surga, dia khususkan datang ke dunia. Untuk apa? Lahir dalam dunia ini. Dan tujuannya, misi utamanya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Itu yang penting sekali. Dan kalau orang bilang, mana mungkin dia jadi manusia? Saudara-saudara, jawabannya gampang sekali. Mari nyanyi sama-sama. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Saudara, jadi kalau ada orang tanya, mana bisa? Nyanyi aja, bagi Tuhan. Nggak usah debat, nggak usah sampai saudara punya otak ini jebol karena untuk menjawab Allah jadi manusia. Mendingan saudara nyanyi saja dan dia dengar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Makanya sering harus kita nyanyikan lagu ini supaya orang ngerti. Tuhan jadi manusia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin saudara. Alkitab bilang kandungan yang ada di dalam Maria, wanita muda itu, perawan muda itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi itu adalah keterlibatan Allah, campur tangan Allah, bukan maunya manusia. Sehingga kita sadar betul saudara-saudara bahwa dosa bicara dosa.
Nggak ada satu manusia yang sanggup menyelesaikan persoalan dosa dengan cara apapun. Pak, berbuat baik, masa nggak bisa menyelesaikan dosa? No. Kalau dengan cara berbuat baik saja gampang. Sudah orang kaya bangun aja 100 panti asuhan. Berbuat baik kan? Lalu kemudian panti asuhan itu anak-anak yang nggak punya papa mama, kita tampung, kita kasih makan, kita sekolahin. Itu perbuatan baik. Tapi itu nggak bisa menyelesaikan dosa. Nanti terkesan gini, Allah orang Kristen itu bisa disogok ya. Sogok pakai apa? Bikin aja panti asuhan 100. Pasti dia terharu, dosa kita diampuni. Jadi nggak ada saudara-saudara yang namanya dosa lalu diampuni karena kita berbuat baik. Waktu saya di sekolah, waktu saya ngajar di sekolah SMP, saya ngajar gini. Agama terdiri dari dua kata, A dan gamma. A artinya tidak, gamma kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Nah, agama itu sama seperti usaha manusia untuk mencapai surga. Jadi seperti mereka bikin tangga, nyambung tangga, nyambung tangga, nyambung tangga supaya mencapai surga. Itulah agama, itulah kekuatan manusia untuk mencapai surga. Usaha manusia untuk mencapai surga. Tidak kacau, berbuat baik. Tapi itu tidak cukup, saudara. Kekristenan lebih bukan bicara tentang, lebih tidak menekankan lebih kepada agama, tetapi kekristenan itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia yang menjumpai manusia. Jadi kita sebenarnya berbeda dengan pengertian tidak kacau. Allah sendiri yang menjumpai kita. Itulah yang disebut dengan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Di dunia saudara-saudara ada banyak juru mudi, juru parkir, juru ketik, juru sita. Tapi cuma ada satu yang namanya apa? Juru selamat. Juru selamat. Tidak ada. Di daerah saudara ada enggak namanya juru selamat? Maksudnya pelaku juru selamat. Mungkin dia bilang nama, tetapi tidak ada. Saya nggak pernah dengar di mana-mana orang bilang, oh juru selamat ada di sana. Kalau nama Yesus mungkin ada ya, karena di Korea ada pemain bola nama Yesus. Tapi mau nggak dia digantung di kayu salib? Oh nggak mau, ditonjok aja dia balas tonjok saudara-saudara Yesus yang di Korea. Makanya jangan coba pakai nama Yesus. Orang bilang begini, dulu zaman saya anak kecil, ya kenapa kamu rambut gondrong? Yesus aja gondrong. Gampang sekali, lu mau nggak disalib seperti Yesus karena gondrong lu? Oh enggak lah. Makanya jangan ikut-ikutan, cuman ikut arus aja. Jawabannya simpel, pintar saudara. Yesus aja gondrong katanya, dilihat di gambar Yesus gondrong, orang Yahudi kan memang rambut-rambutnya panjang-panjang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi nggak ada kekuatan manusia, nggak ada cara manusia yang sanggup menyelesaikan dosa dengan cara apapun. Jadi bagaimana dosa itu bisa terselesaikan, saudara? Kita mengenal dengan kalimat sola gratia. Sola gratia hanya oleh karena anugerah. Ada sola fide hanya oleh firman, sola scriptura hanya oleh karena Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya bicara tentang anugerah yang luar biasa yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Kasih Allah itu kasih yang sempurna. Itulah yang berkenan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa kita. Kalau bukan karena kasih, ada lagu berkata, kalau bukan kasih, lautan kering, tiada yang kurasa. Kalau bukan kasih. Jadi kasih itu sudah ada sebuah anugerah terbesar. Anugerah Allah, sebuah kasih sempurna Dia berikan kepada kita. Sehingga saya berani berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah sebuah hadiah terindah bagi saudara dan saya. Sebuah gift, sesuatu pemberian Allah yang tanpa mengharapkan ada balasan, saudara. Beda dengan manusia. Manusia kadang-kala ada udang di balik batu. Ya. Ada something, ada maksud. Dia memberi, dia menolong, tetapi dia punya maksud supaya ada balas budi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak seperti itu.
keselamatan bagi saudara dan saya itu inisiatif Allah sendiri, saudara. Bukan inisiatif kita. Bukan persatuan gereja-gereja dunia atau persatuan gereja-gereja di Indonesia bersatu menciptakan sebuah konsep, buat sebuah inisiatif supaya kita bisa selamat. Tidak ada seperti itu, saudara. Sekali lagi, keselamatan itu merupakan inisiatif Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Maka manusia yang berdosa akan diselamatkan melalui yang namanya siapa, saudara? Yesus. Anak itu beri nama Yesus. Kata firman Allah, artinya pelepas, pembebas. Dia Mesias, pelepas, pembebas. Saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Sebuah penjelasan yang tegas sekali mengatakan, dan keselamatan, sama-sama kita baca, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Artinya selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain hanya di dalam nama siapa? Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Nama Yesus, saudara, nama yang menyelamatkan. Amen. Jadi kita beroleh keselamatan itu, saudara-saudara, hanya karena kasih karunia saja. Hanya butuh percaya saja, saudara. Amen. Jadi kasih Allah itu, saudara-saudara, kasih yang sempurna. Amen. Itu telah datang ke dalam dunia melalui Bayi Kudus itu yang namanya Yesus. Ada orang bilang nama Yesus, tapi dia lahir di mana? Jauh sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan bahwa seorang anak laki-laki itu akan lahir di Bethlehem, Yudea. Jadi kalau dia di Tarutung, kalau dia di Minahasa atau di Ambon, bukan Yesus, tapi yang lahir di Bethlehem, Yudea, di sebuah kota kecil. Nah, sudah-sudah diberkati Tuhan. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani, dan itu tidak akan berulang. Dia sudah datang ke dalam dunia. Dia telah datang ke dalam dunia, dia lahir. Itu suka-suka Tuhan. Kalau dia lahir seperti bayi kecil, tapi dia bukan berarti Allah kita, Allah itu manusia. Kita percaya Yesus itu manusia 100%, tetapi di dalam Yesus juga adalah Allah 100%. Amen. Karena dia datang, saudara-saudara, dari sorga. Jadi saya pernah menulis buku Darah Yesus Berkuasa. Saya pelajari, saudara-saudara, tentang bagaimana bayi janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Ternyata janin di dalam kandungan ibu itu yang memberi makan, yang memberi nutrisi itu adalah ibu. Tetapi darah nggak boleh disuplai oleh ibu. Kalau ibu mensuplai darah, ini anak koslet, mati dia. Bukan darah ibu, tetapi sperma, darah dari laki-laki itulah yang mensuplai darah sehingga terjadi kehidupan. Jadi nutrisi dari ibu, tetapi darah dari laki-laki. Makanya darah yang terkandung di dalam kandungan Maria itu darah yang dibawa dari surga. Itu darah yang suci, saudara. Darah itu kudus. Makanya setiap orang yang mau masuk surga itu harus ada percikan darah. Saudara yang dipercik dengan darah. Setiap kita percaya Tuhan akan percik kita dengan darahnya. Dan orang yang masuk surga, orang yang sudah kena percikan darah Yesus. Yang tidak percaya Yesus, dia tidak akan selamat. Karena tidak percaya. Alkitab berkata apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, yang tidak percaya kepada karya Yesus, yang tidak percaya Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai bayi yang lemah, dan dia bertumbuh menjadi dewasa, dan dia mengajarkan tentang ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Selama 3,5 tahun dia mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah.
Dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan harus seperti apa di tengah dunia. Harus jadi garam, harus menjadi terang bagi dunia ini. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Harus berbuat baik. Orang berbuat baik itu sudah bukan karena supaya selamat. Orang berbuat baik karena dia bersyukur Tuhan sudah selamatkan dia. Jadi saudara harus sadar, setiap kita berbuat baik itu karena kita ingat kita ini sudah ditebus, sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara berbuat baik. Jangan dibalik, kita berbuat baik supaya dosa kita diampuni. No. Tidak ada seperti itu rumus keselamatan, saudara-saudara. Keselamatan sekali lagi, just the grace of God. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang penjahat-penjahat itu, saudara, saya mau kasih gambaran gini. Yudas, dia yang menjual Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ini dua figur loh, saudara. Petrus pernah ditanya, kau juga kan pengikut Yesus? Dia bilang, aku nggak kenal. Apa yang kau omong itu saya nggak kenal. Dia bantah, dia menyangkal Yesus. Padahal Yesus sudah membuatkan ke dia. Yesus sudah kasih warning. Sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku. Benar, setelah dia menyangkal ayam berkokok. Wah, dia ingat. Parah gue nih. Lalu dia menyesal. Dia bertobat. Dalam Kisah Rasul-Rasul, dia dipakai Tuhan sekali khotbah. 3.000 orang, 5.000 orang bertobat, sudah. Luar biasa enggak? Tapi Yudas, dia jual Yesus. Ada satu waktu dia menyesal, dia buang 30 keping perak itu. Waktu dia buang uang itu, saudara-saudara, itu tandanya dia menyesal sebenarnya. Tinggal satu langkah lagi. Dia sabar sedikit, tunggu salib. Tunggu selesai penyesalan salib, pasti dosa. Tidak ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Belum sempat salib, Yesus disalib, dia udah bunuh diri. Otomatis dia bukan salah Tuhan, kan? Kalau saudara mau cari salah-salah gitu loh, kenapa Tuhan pakai Yudas jual Yesus? Itu lagi kembali, bagi Tuhan terserah Tuhan. Dia mau pakai Yudas, dia mau pakai Pak Boy sebagai diaken, dia mau pakai Pak Daud, terserah Tuhan. Amin. Rencana Tuhan itu dia bisa pakai siapa saja. Kalau Pak Boy nggak mau, Tuhan bisa pakai putranya Jonathan. Betul nggak? Betul. Kalau Pak Daud nggak mau, Tuhan bisa pakai putranya. Karena itu terserah Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Oh, nggak bisa lah, dia masih kecil. Oh, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara. Sedangkan keledai Tuhan pakai untuk berbicara, keledai Biliam. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan Yesus, murid-murid orang berkata begini, Hosana mubarak dia yang datang dalam nama Tuhan, mereka taruh permadani, mereka taruh. Lalu keledai lewat, Yesus di atas keledai. Lalu orang bilang, tuh murid-murid kok diam aja? Dia bilang kalau mereka diam, batu-batu ini pun bisa Tuhan pakai untuk bersorak-sorai. Jadi saudara, kalau sudah ada mulut lagi untuk memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai gunung batu untuk meledak. Dan itu sama dengan sedang bertepuk tangan bersorak-sorai memuji Tuhan. Jadi kalau gunung batu, gunung meledak, itu caranya Tuhan. Orang sudah gak mau memuji Tuhan, berhala semua silakan. Tuhan akan jadikan dengan cara Tuhan. Jadi yang saudara pikir, wah gunung berapi meledak itu karena musibah. Oh, itu dia sedang bertepuk tangan bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, batu-batu ini pun Tuhan bisa pakai untuk memuji Tuhan. Jangan saudara pikir kalau nggak ada saudara, pekerjaan Tuhan tidak jalan, Tuhan tidak dimuliakan, Tuhan tidak disembah. No. Tapi Tuhan lebih senang kalau saudara mau berkooperatif dengan Tuhan, menjadi mitranya Tuhan, menjadi orang yang meresponi misi Tuhan. Saudara adalah misi Allah di dalam dunia ini. Kita gereja Tuhan, misi Allah yang Dia utus paling depan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain hanya di dalam siapa, saudara? Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk membawa sebuah misi yang sangat mulia. Dia datang bukan untuk mengkayakan orang, dia datang bukan sekedar menyembuhkan orang, tetapi dia datang untuk membereskan urusan dosa. Tadi saya pernah katakan bahwa
Kalau cuma karena sakit dia tinggalkan surga, aduh dia bilang oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Artinya hanya percaya luka-luka Yesus. Sudah percaya Yesus pernah dicambuk dan luka, cuma percaya bilurnya saja sembuh, saudara. Hanya percaya bilur-bilurnya. Seorang pendeta saya sering katakan berdoa di KKR, ya doa tumpang tangan, jemaat yang datang dia bilang oleh bulir-bulirnya sembuh. Salah sebut sebenarnya bulir-bulir, sehingga pengerja kritik, Om tadi Om berdoa salah Om. Om bilang bulir-bulir. Pendeta bilang, kenapa rupanya? Iya salah Om, yang benar bilur, sedangkan bulir sembuh apalagi bilur. Nah itu pendeta, saudara. Sedangkan sembuh bulir saja sembuh karena ya dia bermaksud kan mau bilang bilur cuma karena mungkin karena kecepatan, sama seperti Jim nyanyi kan apa, bersinar 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 bersinar, dia apa, bersinar bersinar, karena pronunciation-nya nggak bisa cadel ya, tapi Tuhan tahu kan, Tuhan ngerti apa yang disebut bersinar. Saudara dengar bersinar, itulah kehendak Yesus. Jim bilang, tapi Tuhan Yesus nggak izinkan kita bersinar. Amin. Kalau Jim mungkin ngomong bersinar, tapi Tuhan bilang bersinar. Jadilah bersinar dan jadilah terang bagi dunia ini. Jadi misi utama Yesus, saudara-saudara, sekali lagi adalah sebuah misi yang sangat mulia. Saya boleh bertanya kepada saudara, lihat misi Tuhan itu dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Dalam Lukas 19 misi yang mulia adalah apa, saudara? Sama-sama kita baca. Lukas 19 ayat 10 berkata apa? Sebab anak manusia datang sama-sama untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah misi utama Yesus. Jadi mengapa dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa? Mana mungkin Allah menjadi manusia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Jadi misi utama yang mulia dari Tuhan adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ada dua perbedaan di Alkitab. Pernah Tuhan meninggalkan domba 99, lalu dia cari yang satu. 99 dia tinggalkan, satu dia cari, berarti ini berkualitas, ini satu orang, saudara. Ya, Alkitab bilang satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bertempuk sorai. Jadi satu orang bertobat, satu jiwa diselamatkan, sorga berpesta, saudara. Sorga bertempuk sorai di sana. Karena apa? Karena ada satu jiwa. Tetapi dalam Lukas pasal 16 ada seorang anak yang hilang. Alkitab tidak berkata bapaknya pergi cari-cari anaknya. No, bapaknya nggak cari. Lalu bagaimana anak ini bisa ditemukan? Anak ini pulang sendiri. Bisa paham, saudara? Ada perbedaan bukan? Tuhan meninggalkan 99, cari yang satu yang tersesat. Karena dia belum tahu apa-apa, saudara. Dia nggak ngerti apa-apa. Maka Tuhan harus cari dia. Tapi anak yang terhilang ini, dia udah ngerti, udah dewasa, udah ahli balik, saudara. Udah tahu apa itu dosa, apa itu bukan dosa. Makanya saudara beda. Saudara berbuat dosa waktu saudara nggak tahu apa-apa, beda dengan saudara sudah tahu. Di dalam hukum pidana juga seperti itu kan. Waktu saya masih SMA, saya suka baca kitab undang-undang hukum pidana. Tapi saya jurusan IPA, harusnya ambil jurusan yang lain. Tapi saya senang baca-baca, banyak saya tahu tentang masalah-masalah hukum itu. Jadi saudara masuk di satu halaman, di sana ada sepeda parkir. Saudara lewat dan saudara punya niat mau ambil sepeda itu. Lalu saudara datang mendekati, saudara mulai siap-siap ambil, tapi kemudian niat berubah karena mungkin kedengaran ada apa? Orang yang mengintip atau ada kedengaran ada sesuatu dan bahaya, saudara kalau sudah ambil, itu pun sudah kena jerat dalam hukum. Baru niat karena dia sudah masuk ke pagar, udah merencanakan untuk mengambil. Nah, itulah baru niat. Nah, saudara-saudara, di dalam Kristus, Yesus datang untuk menyelamatkan
umatnya dari dosanya. Jadi kalau ada orang yang terhilang, maka dia cari. Tetapi ini anak yang terhilang, memang dia udah punya planning, master planningnya. Wah, kalau gue punya hepeng, gue cari cewek banyak, main judi dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh, mungkin dia pernah kecewa. Memang bahayanya laki-laki kalau dia kecewa, dia ke cewek. Makanya ibu-ibu belajar jangan bikin suami-suami kecewa, supaya dia terus hidup di dalam kekudusan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak-bapak jangan bikin kecewa ibu-ibu, supaya Jawab. ibu dan bapak-bapak diselamatkan. Amin. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Saya rasa tidak ada saudara-saudara orang, satu manusia yang tidak berdosa. Semua kita punyalah. Kita dikandung saja sudah dikandungan karena dosa. Dari nenek moyang kita itu sudah mewariskan kita itu dosa. Nah, warisan dosa itu yang berjalan terus nggak ada yang bisa berhentikan. Nah, Yesus yang bisa memberhentikannya. Makanya kita ini tidak ada lagi dosa kutukan, saudara. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena persoalan dosa itu sudah terputus kalau percaya Yesus. Sudah nggak lagi masalah buat kita. Masalah kita bagaimana kita bersyukur sama Tuhan. Kayak kemarin, saya ulang tahun. Jemaat datang berdoa, bersyukur. Itu yang terpenting. Hadiah nomor 2, saudara-saudara. Tapi saya merasa, waduh, begitu saya bangun pagi, saya bangun, memang belum sarapan, datanglah kuah-kuah dengan sop iganya. Pak, makan dulu. Lagi asik ngobrol, saya bilang ngobrol aja. No, Bapak punya perut itu sensi, makan dulu. Wah, sudah saya bilang ini hadiah yang terindah selain Yesus Kristus memberikan keselamatan. Saya kan ada sejarah asam lambung, jadi memang nggak boleh telat makan. Dan saya pikir ini wah ada CCTV kali, lihat saya belum sarapan pagi ya. Saya kira Pak, kapan ngomong sarapan dulu. Begitu saya makan sopnya, saudara, haleluya 12 kali. Saya sambil makan sambil berkata haleluya. Tiba-tiba datang lagi sudah satu keranjang jeruk kecil. Kalau di Manado itu jeruk lemon ikan pahit sekali, tapi di sini saudara bukan lemon ikan pahit, memang manisnya saudara. Bu Linda nggak kerja sini tapi dia kirim satu keranjang. Saya nyanyi lagi haleluya. Saya udah berdoa, ibu kepala bilang nanti satu kali saja diborong doanya. Maksud saya setiap ada berkat saya mau langsung didoa. Ibu kepala bilang sudah sekalian aja. Bu Andri datang lagi dengan jurus capcay mie, cai dan sebagainya. Saudara yang berkati Tuhan, itulah kerjaan kita sekarang. Sudah diselamatkan, mari kita berbuat baik. Kalau bisa, lakukan. Kalau enggak, no problem. Jangan kita memberi dengan terpaksa, itu bahaya. Kalau kita memberi, sudah tujuannya adalah satu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kalau kita memberi, kita yakin kita seperti sedang menabur. Yes. Nanti bukan hilang. Itu bibit kita tabur, nanti dia akan tumbuh menjadi lebih banyak dari apa yang kita taburkan. Itu prinsip. Kalau dengan terpaksa, mendingan pending dulu. Tahun depan aja. Amin, saudara. Daripada memberi dan tidak menjadi berkat. Tubuh kita paham betul kita memberi karena bersyukur. Ya. Ibu Gembala sempat bilang sama saya, aduh, saya kalau lihat teman-teman di Facebook ada rasa cemburu, katanya. Cemburunya apa? Saya lihat, aduh, mereka kok, waduh, saudara, jemaat yang Gembala tidak bikin kue. Dan jemaat ini di Manado sih, kan mereka udah sota tetek-tetek jadi Kristen. Jadi kalau sampai mereka tidak melakukan firman, orang lain udah bilang sota lalu. Karena usianya sudah begitu lama Kristen, jadi nggak diperintah seperti di Manado. Itu ada sapi suka tarik kayu dari hutan, saudara. Ya, pertama dikemudikan. Setelah sapi itu karena kerjaannya memang cuma tarik dari hutan ke kampung, saudara tahu apa yang dibuat sama majikannya? Dia setelah kayu itu udah diikat di, orang Manado bilang di pulangan itu, dia punya kok sudah ditaruh sapi, cuma digini pantatnya si sapi itu, jalan. Sapi itu jalan dan dipandu sampai di rumah saudara. Kok gak ada yang beri tepuk tangan? Ini sapi karena sapi kali ya. Ini ilustrasi, tetapi sapi tidak dituntun, tidak dipakai list tarik sana tarik ini. Dia sampai di rumah menarik kayu. Artinya apa? Karena dia sudah terbiasa. Kalau kita biasa bergaul dengan Roh Kudus, saudara, kita tidak ngerti Roh Kudus punya mau. Istri saya ya sedang hati saya, hati kamu, hati saya. Mestinya kamu tahu saya punya hati. Oh iya, sekarang dia tahu sekali hati saya, saudara.
Pagi-pagi dia udah tawarin mau sarapan pagi dan sebagainya. Harus begitu suami istri satu, saudara. Jadi hati saya dia tahu. Kalau saya sedih dia tahu hati saya sedih. Demikian juga. Saya belum ganti baju tadi, ibu datang sudah bilang, saya bilang, saya langsung gitu. Maksudnya saya harus sepuh karena saya juga udah berdiri gini. Saya bilang keren banget ya. Mungkin pagi, padahal saya sudah bilang ikatlah rambut. Kamu tuh kalau ikat kayak orang Meksiko tuh, bukan. Maksudnya memang mukanya kan lebih ke kayak telenovela. Saya suka lihat orang-orang di Meksiko begitu ya. Makanya saya jatuh cinta. Saya udah berdiri, saya nggak bilang apa, saya bilang dia bingung apa? Udah keren, udah kayak saus sepuh, saya bilang udah berdiri. Saya belum sempat, dia sudah siap, saudara. Nah itulah satu kebanggaan kita. Lihat, sebenarnya itu bagian dari pujian, cuma seperti orang main silat. Padahal kan lagi kasih logo itu kayak saus sepuh, saya bilang intinya seperti itu. Jadi saudara, antara kita dengan Tuhan. Kemarin kan saya kasih satu tambah gambaran. Saya kemarin pergi kemana? Saya udah pulang, gunting rambut saudara. Pergi, pulang, udah balik. Padahal saya udah berapa kali batuk. Dia udah tahu itu batuk saya. Dia tanya, udah lama pulang? Masa kamu nggak tahu saya? Oh iya, tadi saya sudah dengar. Saya pikir habis batuknya seperti Gamaliel kata mirip. Oh iyalah, like son, like father, oke. Tapi pasti ada sidik jari, saudara, tetap beda. Kita punya apa? Getaran suara itu pasti beda. Sedangkan cuma langkah kita aja. Saya bilang ibu gembala, kamu sisiran sini aja, saya tahu kamu lagi sisiran. Hebat dong. Saya punya ilmu pendengaran jarak jauh, bercanda, saudara. Harusnya suami istri itu betul-betul chemistry-nya memang benar-benar saling paham satu dengan yang lain. Begitu kita dengan Tuhan. Kalau kita udah dewasa di dalam Tuhan, saudara, dengan firman kayak apapun kita bilang, udah. Ya selain karena cinta Tuhan, Tuhan bicara. Amin, saudara. Amin. Kan Alkitab bilang yang kukasihi ku tegur. Anak-anak kalau sudah nakal, saudara nggak tegur, aduh. Kemarin kita bicara, boy bilang begini, aduh, jangan terlalu banyak di tablet, kasihan tuh. Terus Ama bilang, aduh, habis dia marah kalau ditegur. Saya dapat ilham, saya bilang gini, alihkan dia, bawa di tempat bermain atau kasih masuk di tempat playgroup atau apa ini karena corona kan, jadi memang susah mau bermain di taman juga susah. Tapi cari siasat supaya anak itu tidak terjebak dengan itu terus sehingga akan membahayakan dia, saudara. Memang kesalahan orang tua sekarang, anak nangis sedikit langsung dikasih tablet supaya anak diem, padahal itu keliru. Bukan begitu, kita ada tanggung jawab terhadap dia. Saya lagi makan dulu, anak kita saudara-saudara, tahu-tahu udah saya tinggalkan makan sambil makan mulut-mulutnya, saya bersihin kotorannya, nggak apa-apa. Karena memang kita dipanggil, tanggung jawab kita untuk membesarkan mereka, bukan karena kamu nggak sopan, nggak bisa, saudara, dia masih anak-anak. Makanya saya katakan kalau iman kita masih mula-mula, kita ngompol, saudara-saudara, ya, anak kecil itu biasa, masih ditoleransi. Tapi kalau sudah 17 tahun, 30 tahun masih ngompol, kurang ajar itu saudara di depan orang deh. Itu begitu juga dengan iman kita. Kalau kita masih kasih mula-mula, apa kita minta cepat sekali Tuhan kasih. Kita minta berkat, cepat sekali berkat itu datang. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita sudah berdoa, wah belum juga. Mungkin Tuhan bilang 10 kali bro. Udah 7 kali, 8 kali udah capek, 9 kali lelah, berhenti. Ibu Esther doa 1 kali, dia genapi. Ibu Daud punya doa sudah 9 kali, Ibu Esther yang dapat. Karena kalau kita nggak sabar di situ kan, kalau kita sudah punya iman, sudah dibawa kepada iman yang sudah bukan lagi elementary, udah di grade lebih tinggi, dia mau kita sampai ke tingkat advance, tingkat mahir. Kekristenan juga seperti itu, saudara. Jangan terus makan bubur, makan makanan yang lembek-lembek. Tetapi juga jangan masih bayi sudah pengen yang namanya babi putar dan sebagainya. Ya bayi kasih makan bayi lah. Setelah udah remaja ya sudah makan lebih keras. Tapi kalau sudah tua, tapi kalau sudah nggak gigit juga susah juga makan yang keras ya. Ada saudara kita dibilang, aduh giginya sudah nggak ada, makan keras. Jadi katanya, kalau itu mesti di jus semua makanan kamu. Dia tersinggung di jus. Karena makanan masa di jus semua harus dimakan. Dia bilang, enggak lah, pokoknya di mut-mut aja gitu sampai
sampai game over, saudara-saudara ya. Jadi kita orang dewasa, saudara, harus punya mentalitas iman yang betul-betul orang dewasa. Jangan orang dewasa tapi kelakuan anak kecil, dengar firman agak keras, aduh ini kita udah setel, udah rancang buat nemplak saya. Enggak ada. Bahaya kalau hamba Tuhan bawa firman untuk nemplak orang, bahaya. Firman Tuhan yang saya sampaikan setiap hari Minggu juga buat saya, saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, seperti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu inisiatif Allah sendiri. Siapa yang mau protes dia datang ke dunia, saudara-saudara, menjadi manusia? Nggak ada yang bisa protes, itu maunya Tuhan. Dia berinkarnasi dalam bahasa teologianya. Dia datang mengambil rupa menjadi seperti manusia. Dengan satu misi utama. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi bedanya Tuhan meninggalkan satu dan yang datang sendiri, ya itulah. Di situ perbedaan kualitas iman. Yang datang sendiri karena anak ini sadar, waduh, di rumah bapakku ada banyak orang upahan. Saya di sini jaga babi, mau makan makanan babi pun mereka bilang nggak boleh, lebih mahal babi dari saya. Maka muncullah inisiatif dia kembali kepada Bapa. Makanya saudara-saudara kita yang sudah jauh dari Tuhan, mari ambil inisiatif cepat pulang. Ini tahun 2021, ya. Kalau kita sebentar lagi 2021, kalau kita bisa lewat aja 2020, itu udah puji Tuhan, saudara. Itu betul-betul anugerah terbesar. Amin. Ya. Amin. Saya bilang kemarin bahwa indahnya kuasa Natal apa, saudara? Dulu kita lihat tetangga kita boro-boro ke gereja, enggak ke gereja. Tapi begitu Natal, mulai pasang pohon Natal, itu kan salah satu kuasa keajaiban Natal kan? Ajaib sekali. Ke gereja dia. Suami istri, banyak sering saya bilang, saudara. Satu waktu ada suami istri perang dunia. Lalu ada tetangga lagi baca koran, lewat piring terang. Artinya piring mereka lempar rabot sampai ke tetangga, mengalami impartasi perang itu, saudara. Tapi kalau keluar di jalan begitu Natal, kok kele orang Natal bilang, artinya gendong begini jalan. Wah, kelihatannya dia seperti peribahasa bilang, dunia ini hanya milik kita berdua. Terus ditanya, kalau orang lain kan, ada orang kontrak di dunia ini, berdua dunia ini. Jadi saudara, begitu mesra sekali. Itulah indahnya kuasa Natal. Dia bisa mengubah orang yang tidak pernah ke gereja, rumah tidak pernah dihias dengan Natal. Begitu Natal, lihat kuasa Natal menjadi indah ketika rumah-rumah di depan rumah ada ikon-ikon Natal. Karena menunjukkan bahwa Natal itu memiliki kuasa yang luar biasa. Disitulah dia memulai lahir, menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa, dan dia lahir di hati kita. Kalau dia ada di hati kita, kita ikut jadi kudus, saudara. Karena yang ada di kita itu orang kudus. Amin. Yang ada di kita itu Allah yang kudus. Amin. Dan misi Allah itu dia sudah ajarkan kepada kita, dan kita pegang estafet sekarang. Melanjutkan, dia sudah di sorga. Kita sekarang yang akan estafet untuk meneruskan kasih Allah itu. Kalau orang Nabi bilang, tajangke, bikin tajangke ke orang lain. Corona ini menjangkitkan, saudara. Ya, yang namanya AIDS, yang namanya sakit apa itu? Kolera itu apa itu? Kusta itu menjangkitkan. Nah, kata jangkit negatif tidak ubah iman kita impartasi, kita jangkitkan kepada orang lain. Ya. Kebenaran yang kita miliki kita jangkitkan kepada orang lain, kita tularkan kepada orang lain sehingga orang lain tertular dengan kasih ilahi itu, dan mereka juga mengalami keselamatan. Saudara-saudara, di dalam Matius 1:21 dikatakan dialah. Kata dialah di sini adalah penegas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, dibilang apa? I am the way, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, kata yang dikatakan dalam Matius 1:21, dialah, ini sebuah penegasan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Seperti yang kita baca dalam Yohanes 14:6.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak dapat diraih melalui perbuatan baik yang manusia lakukan. Nggak bisa kita raih dengan perbuatan baik. Sebab perbuatan baik, saudara-saudara, tidak akan pernah dapat melunasi dosa. Semua perbuatan baik kita nggak bisa melunasi dosa yang kita perbuat. Tetapi semata-mata hanya oleh karena, sama-sama katakan, anugerah. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi keselamatan yang kita terima itu dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi, Yesus mengerjakan keselamatan hanya bagi orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya akan binasa. Saya berharap, saudara-saudara, jemaat, dengan kita ikut dalam ibadah hari Minggu ini, kita merenungkan kembali bahwa Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi dunia. Saudara, kita semua terima hadiah dari Tuhan pada Natal ini, amin. Ibu Gembala mungkin tidak sempat memberi hadiah. Biasanya kalau Natal setahu saya ada, tapi mungkin karena corona. Tapi itu bukan alasan. Unconditional love, kasih Allah itu tidak tergantung kepada situasi. Tetapi saudara-saudara, biarlah kasih Allah lebih kita rasakan. Seperti saya katakan pada tanggal 25, bicara tentang Natal itu bicara tentang kepedulian Allah kepada dunia ini. Saudara-saudara, tadi waktu Ibu Gembala duduk, tiba-tiba Ibu Risma datang dan memberikan minuman. Saya bilang, ini hasil khotbah tanggal 25, kepedulian air minum untuk Ibu Gembala. Saya buka, apa itu di dalamnya? Oh, itu botol merah, saya ambil, saya taruh di meja, biar diminum, saudara. Tapi kalau semua jemaat peduli dengan kasih minum, boy, lebih banyak air minum, tinggal ambil berdos-dos. Masa saya minum seperti itu, saudara? Ya. Tapi ini satu kepedulian, ini sebuah hasil firman. Kalau kita oh iya, Ibu Gembala nyanyi-nyanyi paling kencang suaranya kan? Ibu Risma kan paling dekat. Jadi tahu Ibu Gembala kalau nyanyi nggak pernah nyanyi pelan. Karena Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Jadi jangan nyanyi itu loyo-loyo, saudara. Nyanyi seperti Ibu Gembala, kencang-kencang, supaya sorga bertepik sorai juga bersama-sama. Makanya Ibu Risma pikir, waduh, kausan pasti Ibu habis nyanyi. Betul, dikasih minum, saudara. Satu, saya buka, yang minum. Tapi kalau tidak salah ada biskuit lagi, saudara. Permen. Oh, permen. Nah, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap pekerjaan Tuhan, peduli terhadap penginjilan. Saya bilang sama Ko Ahua, kita ini diaken sebulan sekali, coba kita datang di rumah sakit, doain 2 orang saja, kita doain di rumah sakit, atau 3 atau lebih. Paling di akhir doa dia berkata, ini dari mana, dari gereja mana. Berapa susah kita bilang, oh iya kita dari GPDI Kayu Mas. Tidak ada yang mustahil. Begitu dia sembuh, tahu-tahu dia bilang, di mana nih gereja GPDI Kayu Mas, banyak mas-mas di sana, saya mau datang. Saudara, kita ini berbuat baik bukan berarti supaya semata-mata orang datang, tapi ada tugas kita. Mari kita belajar. Kita kan banyak rumah sakit dekat, Columbia, apalagi nih Mediros. Itu tandanya kalau kuburan-kuburan dekat kita lihat aja kalau ada orang datang nangis-nangis, sekali kita datang, kuatkan dia. Sudah ada teman saya begitu. Dia masuk Jakarta, dia membuka gereja di Jakarta, nggak ada jiwa satupun. Dia sudah coba mencari jiwa, nggak dapat. Satu waktu Tuhan kasih inspirasi sama dia karena dia tinggal dekat kubur. Dia lihat, ini potensi untuk menangkan jiwa. Dia datang, orang nangis-nangis, dia datang hiburkan dengan firman Allah. Sekarang gerejanya besar, saudara, di daerah Jakarta Selatan. Orang-orang yang datang ke kubur, yang dia injili, yang dia hiburkan, akhirnya cari pendetanya. Mana tuh pendeta yang doain waktu saya lagi nangis-nangis di kubur? Dia bukan sekedar mau berkata, tapi dia jadi jemaat di situ, saudara. Lahan sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi kita semua ini sesuai profesi.